Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, ngejalin sebuah hubungan tentunya kita memiliki sebuah peran ya dalam hubungan tersebut. Apakah kita sangat berarti di mata dia atau tidak? Apakah kita memiliki sebuah peran khusus terhadap hubungan ini atau tidak? Kita akan cek bersama-sama apa peran sahabat kebahagiaan di sisinya, energinya seperti apa antara hubungan kamu bersama dia. Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Oke, peran kamu di sisinya seperti apa energinya ya? Kita akan cek. Jika perlu sebut nama dia dalam hati kamu. Sebut nama dia dalam hati kamu. Hubungan kamu bersama diri dia. Ini adalah koneksi sahabat kebahagiaan bersama dia dan peran kamu di sisinya. Apakah kamu sangat berarti dalam hidupnya atau tidak ya? Kita akan cek. Oke, ini adalah energi sahabat kebahagiaan yang terhubung kepada diri dia. Sebagai signifikator ya, sahabat kebahagiaan, kita akan cek energinya antara kamu bersama diri dia, dan tema kita tentang peran kamu di sisinya. Apakah sahabat kebahagiaan memiliki peran yang berarti atau tidak ya? Dan apa yang dia pandang tentang diri sahabat kebahagiaan? Oke, ini adalah energi kamu yang memiliki peran khusus. Kartu yang pertama ada kartu Eight of Swords. Ya, sahabat kebahagiaan, kalau berkaitan apakah kamu memiliki peran yang berarti atau tidak, jawabannya sudah pasti iya. Eight of Swords di sini adalah orang ini memang sudah terpatrikan dan sudah terbelenggu ya pikirannya kepada sahabat kebahagiaan. Ngejalin hubungan dengan kamu ini adalah hubungan yang sifatnya mungkin melekat. Pada dasarnya orang ini nggak bisa apa-apa kalau nggak ada sahabat kebahagiaan, karena orang ini sudah terbiasa ya melakukan segala sesuatunya itu sama kamu. Mencintai diri dia dan mencintai diri sahabat kebahagiaan adalah bentuk dari keseriusan dalam hubungan ini. Kamu punya peran berarti. Kamu punya peran yang khusus terhadap hubungan ini. Orang ini bisa ngerasain merasa diakui, merasa dianggap, merasa dimiliki ketika ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan. Ya. Bagi diri dia dulu tidak pernah merasakan cinta sedahsyat ini kecuali dengan sahabat kebahagiaan. Karena melekat di sini, ada sesuatu hal yang membuat diri dia ini terkadang tidak bisa mengendalikan diri. Mungkin berkaitan dari egonya dia. Mungkin dari sesuatu hal yang membuat diri dia itu seakan-akan lupa memandang kamu itu siapa. Padahal dia tahu kamu adalah orang terbaiknya. Kamu adalah orang terkasihnya. Ketika dia seakan-akan tidak memandang kamu semacam itu bukan berarti dia membenci kamu. Tapi mengindikasi orang itu lagi tinggi egonya. Tapi di sini kamu punya peran khusus, peran yang sangat berarti dalam hubungan ini. Dan untuk energi yang selanjutnya ada kartu Prince of Pentacles. Oke, sahabat kebahagiaan, ternyata kamu adalah fokusnya, kau adalah sesuatu hal yang dia tuju. Karena dia tahu dan percaya ya sahabat kebahagiaan ini memiliki sebuah peluang ya untuk bisa berbahagia. Kamu adalah seseorang yang bisa membuat diri dia itu ngerasa nyaman dalam segala bidang. Karena kartunya adalah Pentacle, mengindikasi tentang fisik.
mengindikasi sesuatu hal yang nyata. Mencintai kamu itu bukan ilusi. Mencintai kamu itu adalah sebuah kenyataan. Sehingga dia merasa diri dia dianggap, diri dia diakui, diri dia merasa disambut oleh kamu. Kamu punya peran penting dalam kehidupannya dia. Dan kartunya Pentacle, kartunya adalah Prince atau di sini adalah Knight ya, kesatria, mengindikasi bahwa sahabat kebahagiaan berperan penting dalam taraf hidupnya, baik dari segi finansial, baik dari support, baik dari segi peluang. Kamu punya peran yang sangat positif banget. Pentacle itu berkaitan dari materi. Ya mungkin selama ini sahabat kebahagiaan satu-satunya orang yang bisa mendukung secara materi atau mendukung secara langsung kepada diri dia. Sehingga orang ini akan semakin mudah berkembang berkat hadirnya sahabat kebahagiaan. Ya, ada kalanya orang itu bisa berjuang sendiri, ada kalanya enggak. Dia adalah tipikal orang yang tidak bisa berjuang sendiri. Dia selalu melibatkan orang lain, yaitu sahabat kebahagiaan sebagai support sistemnya. Dan peran kamu memang sangat berarti dalam kehidupannya. Makanya orang ini melekat sama kamu dan tidak mau berpaling dari sahabat kebahagiaan. Tapi perlu diingatkan, di kartu pertama ada indikasi tentang sebuah kemelekatan. Kemelekatan ini hadir ketika dia sudah terbiasa diberikan sebuah kemudahan oleh sahabat kebahagiaan. Mungkin kamu mudah memberikan sesuatu hal kepada diri dia atau memanjakan diri dia, selalu menyediakan kepada diri dia, sehingga dia melekat sama kamu karena sudah terbiasa di sini. Ya, mencintai seseorang kita boleh membantu, tapi ada kalanya kita membiarkan diri dia untuk berjuang. Cinta itu bukan tentang bucinnya doang, tapi bagaimana dia berjuang dalam mengusahakan sesuatu. Tidak ada yang instan dalam cinta. Dia memang berproses untuk meraih materi, kekayaan, finansial, pencapaian, apapun yang dia tuju, dia memang sedang berproses di situ. Ketika dia berproses, peran kamu penting banget. Peran kamu mendukung keberhasilan orang ini. Tapi perlu diingatkan, jangan terlalu memanjakan ya, karena kartu pertama adalah kartu Pentacle. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Hangman. The Hangman di dalam kartu tarot memiliki makna tentang sebuah pengorbanan. Apa peran kamu di sisinya? Kamu adalah orang yang rela berkorban. Kamu adalah orang yang rela menyisipkan segala bentuk waktu kamu hanya untuk diri dia, sehingga peran kamu sangat berarti. Cinta yang rela berkorban artinya adalah cinta yang tulus. Kamu memiliki ketulusan, rela berkorban untuk diri dia, rela menyisipkan waktu kamu yang berharga untuk diri dia. Ini mengindikasi bahwa sahabat kebahagiaan ini tipikal orang yang fleksibel. Kamu bukan tipikal orang yang susah untuk diminta ketemuan. Kamu bukan tipikal orang yang susah diminta pertolongan. Kamu selalu memberikan apapun yang terbaik buat diri dia. Karena energi kamu di sini adalah cinta tanpa pamrih. Kamu bisa mengorbankan segala sesuatunya kepada orang ini. Dan ketulusan sahabat kebahagiaan memang sudah dinilai positif sama orang ini. Tapi perlu diingatkan, hati-hati jangan sampai dia kecanduan kamu, karena kamu sudah terlalu baik sama diri dia. Dan kartunya adalah The Hangman tentang pengorbanan. Jangan sampai pengorbanan sahabat kebahagiaan ini sia-sia jika dia ini terlalu dimanjakan oleh kamu. Cinta itu membentuk karakter. Ketika mencintai seseorang, dia semakin dewasa dan semakin bijak. Artinya orang ini pasti bisa menemukan sebuah solusi di dalam sebuah permasalahan. Tapi jika mencintai seseorang, dia justru keterbalikan, tidak bisa bersikap dewasa, selalu ketergantungan sama kamu. Artinya orang ini sulit untuk berkembang. Sehingga kalau ada masalah, orang yang memiliki energi semacam ini bisa ngeghosting atau tiba-tiba ngilang. Dan kemudian kalau butuh muncul lagi. Jangan sampai kartu The Hangman-nya di sini membuat sahabat kebahagiaan itu berkorban banyak sama diri dia, tapi dia tidak memberikan hal yang sama kepada kamu. Biarkanlah ketulusan kamu ini dinilai sebagai karma baik sahabat kebahagiaan ya. Dengan mencintai diri dia, dengan sahabat kebahagiaan tulus memberikan apa yang terbaik untuk hubungan ini, maka sahabat kebahagiaan itu sudah ada nilai positifnya, yaitu karma baik kamu. Yang penting tulus. Tulus, gak usah terlalu mengungkit apapun. Jalan aja. Pasti semuanya akan menjadi hal yang positif juga buat sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi selanjutnya ada kartu Queen of Cup.
Ya, sahabat kebahagiaan yang sudah hafal di channel YouTube-nya Kevin, mungkin kalian tahu ya, Queen of Cup itu adalah simbol dari ketulusan, simbol dari seseorang yang mencintai itu pakai hati. Ya, peran kamu di sini adalah orang yang tulus mencintai itu pakai hati, bukan mencintai sesuatu itu pakai nafsu atau pakai gairah doang, enggak. Kamu memang tulus dari hati, dan inilah yang membuat diri dia tuh nyaman berada di dekat kamu. Pada dasarnya orang ini memang membutuhkan cinta secara emosional. Dari beberapa peristiwa yang dia lalui, dia mungkin dulu pernah mengejar cinta secara fisik saja. Tapi ketika sahabat kebahagiaan berkorban banyak sama diri dia, kamu memberikan ketulusan, kamu melakukan segala sesuatunya, itu pembuktiannya itu dengan action, dengan ketulusan kamu. Orang ini menilai bahwa kamu memang satu-satunya orang yang baru pertama dia temui yang memiliki kekuatan cinta yang sangat besar. Sehingga dia menilai bahwa kamu punya peran penting dalam pertemuan dia dengan perjalanan cintanya. Kamu satu-satunya. Dalam kisah ini dia baru pertama kali dapetin orang sehebat kamu, orang setulus kamu, orang yang benar-benar bisa berkorban apapun termasuk waktu kepada cinta. Dan dia ngerasain itu kamu, dan kamu satu-satunya yang pertama. Dari beberapa orang yang dia temui, kamu yang pertama di sini. Sehingga orang ini pasti tidak akan pernah bisa melupakan kamu semudah itu. Kenapa? Karena kamu sudah menciptakan karma baik dalam hubungan ini, dan dia sudah kecanduan kamu. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu Four of Wands. Peran kamu di sisinya dia ini adalah simbol dari kebahagiaan dan juga kenyamanan ya. Four of Wands ini memiliki makna tentang stagnasi atau sesuatu hal yang sifatnya adalah tetap. Dan Four of Wands ini juga memiliki makna tentang sebuah pernikahan atau komitmen. Dia mungkin sudah berkomitmen dengan kamu, mencintai dengan versi terbaiknya. Atau mungkin juga ini adalah pasangan kamu. Atau mungkin juga ini adalah suami kamu atau istri kamu. Karena dia sudah berada di zona nyamannya dia sama kamu. Kenapa? Karena sahabat kebahagiaan itu memiliki bahasa kasih pelayanan. Kamu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap orang ini, sehingga orang ini akan berpikir beberapa kali lipat untuk mencapakan kamu atau ninggalin kamu. Kalau misalkan ya ini sahabat kebahagiaan, dia berpaling dari kamu, berkhianat, selingkuh, yang paling nyesel dia, yang rugi dia, bukan kamu. Kamu gak pernah ngerasain kerugian dari diri dia. Ya mungkin ruginya secara materi, tapi ketika dia berpaling dari kamu, artinya dia adalah tipe orang yang tidak bisa bersyukur. Sudah mendapatkan ketulusan, pengorbanan, cinta tanpa syarat, tapi diabaikan. Sehingga orang ini pasti akan dapat karma. Kalau hal-hal yang berkaitan dari materi, sahabat kebahagiaan, mungkin materi bisa dicari. Tapi orang yang setia, orang yang benar-benar bisa dipercaya, itu memang langka. Mencari pasangan yang setia, bisa dipercaya, jujur, itu memang langka. Mudah-mudahan dia bisa berproses. Mudah-mudahan dia bisa menjadi orang yang langka itu, dimana dia akan selalu memperlakukan baik kepada sahabat kebahagiaan. Walaupun terkadang dia itu kayak goyah, tapi percayalah dan yakin dari apapun yang pernah kamu berikan kepada diri dia, apapun yang pernah kamu berikan dari pelayanan cinta kamu sama diri dia, ini adalah bekal karma baik kamu. Sehingga suatu saat nanti ketika kamu berafirmasi, berdoa, maka kamu akan mendapatkan sebuah kenyamanan dan juga solusi dari permasalahan yang baik. Oke, untuk energi selanjutnya, peran kamu di sisinya. Ada kartu Three of Wands. Kamu memiliki peran yang penting dalam pandangan hidupnya dia, sahabat kebahagiaan. Orang ini memang dulu pernah memandang sempit tentang cinta. Dia pernah memandang sempit tentang kehidupannya. Tapi ketika hadirnya sahabat kebahagiaan, mata dia bisa terbuka, memandang lebih luas lagi tentang betapa pentingnya seseorang yang selalu mensupport, seseorang yang selalu ada. Jangan bermain api di sini untuk diri dia. Kalau dia bermain api di sini, yang rugi dia bukan kamu. Dan energi kartu terakhir yang sebelah kanan, Three of Wands, tentang sesuatu hal yang dia pandang. Dia punya sudut pandang yang luar biasa tentang sahabat kebahagiaan. Mudah-mudahan orang ini selalu mendapatkan pencerahan, tercerahkan hatinya, tercerahkan perasaannya, bahwa tidak ada
satu orang pun yang memiliki ketulusan cinta sebesar kamu. Kalau dia mengabaikan di sini, bukan kamu yang rugi, tapi dia yang rugi. Oke, ternyata kamu punya peran penting dalam kehidupan ini dengan diri dia, dan apapun yang sobat kebahagiaan sedang alami bersama diri dia, percayalah jika dia adalah cinta sejati kamu, pasti dia bisa berubah untuk menjadi yang lebih baik. Kalau dia bisa berubah menjadi yang lebih baik, bukan untuk kamu saja tapi untuk diri dia, pasti hubungan kamu bersama diri dia itu akan selalu bisa menerima satu sama lain. Oke, kekuatan cinta ini cukup positif energi ya. Dan kita akan cek untuk energi selanjutnya diri dia kepada sahabat kebahagiaan. Peran kamu di sisinya. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan yang memiliki peran yang luar biasa terhadap diri dia. Apakah orang ini bisa memandang lebih luas lagi? Walaupun di sini ada sesuatu hal yang dia pandang ya. Tapi apakah dia bisa memandang lebih luas lagi tentang berartinya diri sahabat kebahagiaan? Kita akan cek untuk energi yang pertama. Oke, ada kartu Ace of Swords. Pada dasarnya orang ini tahu ya sahabat kebahagiaan peran kamu. Dia tahu betapa hebatnya diri kamu, dan dia tahu ketika terjadi sesuatu kamu selalu memikirkan diri dia. Dia tahu. Orang ini pada dasarnya adalah pecemburu. Dia tidak suka ada sebuah pesaing. Karena dia ngerasa milikin kamu. Apapun koneksi hubungan ini, orang ini masih punya rasa cemburu kepada diri kamu. Dia nggak mau kamu itu diduakan, atau cintanya ini diduakan, cintanya ini ada yang ketiga, keempat, kelima. Dia nggak mau. Kalau misalkan terjadi sesuatu hal, dia ini bisa menjadi orang yang overthinking. Tapi selama ini ketika sahabat kebahagiaan bisa memberikan kejelasan yang positif kepada diri dia itu bisa memegang kata-katanya. Kata-katanya dia itu bisa dipegang. Bukan berarti sahabat kebahagiaan memiliki kesalahan ya. Tapi orang ini terkadang nggak bisa mengendalikan diri. Namun untuk energi selanjutnya, kata-kata dia masih bisa dipegang. Kenapa seperti itu? Karena ketika sahabat kebahagiaan ninggalin diri dia ngerasa rugi. Ya ruginya nggak bisa dapetin seseorang yang sesetia, seroyal, dan sehebat sahabat kebahagiaan. Dan hubungan kamu bersama diri dia memang pada dasarnya memiliki komunikasi yang baik ya. Komunikasi itu adalah kunci dalam sebuah hubungan. Kamu punya komunikasi yang baik sama diri dia, dan kamu memiliki sisi keintiman yang positif sama diri dia. Banyak sekali kesamaan, obrolan kalian tuh selalu nyambung. Banyak sekali topik yang selalu kalian bahas, dan topik-topik yang kalian bahas itu tentunya saling bisa berpartisipasi ya, antara mendengarkan dan didengarkan. Dan Kevin melihat hubungan kamu sama diri dia memiliki peluang yang cukup positif ya, karena kalian adalah satu tim. Oke, untuk energi selanjutnya ada kartu King of One. King of One elemennya adalah api, selalu membawa sebuah gairah kemauan. Dia punya kemauan yang banyak sama kamu, karena kamu punya peran penting di sisinya, di sampingnya dia, sehingga dia akan selalu menjaga gairahnya dia, karena dia sudah merasa memiliki kamu dan kamu adalah kekuasaannya. Makanya dia nggak mau kamu dimiliki orang lain. Sama dengan kartu Ace of Swords. Ace of Swords itu di dalam kartu tarot memiliki makna tentang pesaing. Dan di King of One di sini dia akan menjaga kamu agar tidak dimiliki orang lain. Pada dasarnya dia adalah tipe orang yang pecemburu berat sih. Dia kalau cemburu, waduh, dia bisa ngambek dan tiba-tiba bisa menjadi orang yang diem. Terus ngeselinnya adalah kata-kata terserah. Kalau udah ada kata-kata terserah dari diri dia, artinya orang ini tuh lagi jengkel ya, lagi ngambek. Tapi mudah-mudahan kedepannya hubungan kamu dengan diri dia ini saling keterbukaan satu sama lain ya, nggak ada istilahnya adalah diem-dieman, nggak jelas. Itu justru akan memperburuk keintiman. Tapi selagi kartunya adalah King of One,
masih bisa dikendalikan kok. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Moon. Kartu The Moon di dalam kartu tarot sangat identik dengan perasaan dan emosional. Walaupun terkadang berubah-ubah, tapi hatinya dia, cintanya dia masih tetap sama kamu ya. Gak usah khawatir kalau diri dia itu berubah, ini membuat diri dia tuh akan hilang, tidak mencintai kamu, enggak. Perubahan emosional itu sering terjadi kepada dia dan kamu. Kamu juga punya perubahan emosional, termasuk rasa senang, rasa bangga, rasa sedih, rasa marah, dan apa itu adalah perubahan emosional kamu. Itu bisa berubah kapanpun, dia juga sama. Tapi yang namanya cinta, kalau udah dasarnya cinta, ya pasti akan cinta. Yang merubah itu semua kan bentuk emosionalnya. Apakah dia bisa mengendalikan sisi emosionalnya atau tidak. Tapi pada hakikatnya orang ini tuh masih punya sisi emosional sama kamu sih. Dan terkadang tiba-tiba dia bisa menjadi orang yang baper, tiba-tiba menjadi orang yang nggak jelas. Ketidakjelasannya dia tuh bukan tentang keraguannya dia mencintai kamu, tapi itu adalah bentuk dari gejolak batinnya dia yang merasa dia sebenarnya itu lagi cemburu, dia tuh sebenarnya lagi jengkel, tapi dia nggak bisa to the point ngomongnya sama kamu. Terlalu berbelit-belit, sahabat kebahagiaan. Ya, ini adalah dia dengan karakternya dia seperti itu, terlalu berbelit-belit dalam urusan cinta. Padahal cinta kalian tuh sesimpel itu, saling memiliki, saling mempercayai satu sama lain. Oke, untuk energi yang selanjutnya, wow. Ini mudah-mudahan ketemu kartu pasangannya ya. King of Wands, di sini Queen of Swords. Walaupun tidak berpasangan, tapi energi kalian ini memiliki arah perjalanan yang sama. Koneksi hubungan kamu bersama diri dia tuh masih sama. Yang membedakan itu adalah kekeras kepalaannya. Tapi apapun tingkah lakunya dia ya, sobat kebahagiaan, kamu gak usah istilahnya adalah overthinking atau terlalu cemas. Dia mungkin punya keburukannya tersendiri, tapi ketika sahabat kebahagiaan memaklumi tentang keburukannya, maka keburukannya itu masih bisa diperbaiki. Dia mungkin punya keburukan apa, sesuatu hal yang tidak menyenangkan, sesuatu hal yang merugikan diri dia sendiri. Gak usah khawatir, nanti itu juga dengan sendirinya bisa diperbaiki, karena orang ini nantinya juga akan memiliki kesadaran untuk berubah menjadi yang lebih baik. Mungkin dia punya kebiasaan-kebiasaan jelek, bangunnya siang, atau mungkin juga orangnya pelupa, atau mungkin juga orangnya memiliki kecanduan sesuatu di situ, entah kecanduan game, kecanduan rokok, kecanduan alkohol atau apa. Dia mungkin ada di situ kecanduan-kecanduan yang lain selain dari apa yang Kevin sebutkan. Tapi itu semua itu bisa dirubah. Bisa dirubah, dan ini tidak akan mempengaruhi hubungan kamu. Ya mudah-mudahan tidak kecanduan selingkuh ya. Kalau udah kecanduan selingkuh, lebih baik sahabat kebahagiaan tegas, nggak mau lagi. Sekali selingkuh boleh diampuni, 2 kali hati-hati, 3 kali stop. Kalau orang udah selingkuh, udah yang ketiga kalinya, udah stop aja. Karena itu bisa menjadi habit, udah bisa menjadi kebiasaan dia. Tapi mudah-mudahan di pembacaannya di sini dia bukan tipikal orang yang kayak gitu ya. Karena dia itu pasti akan mengalami kerugian yang amat besar. Bahwasannya sahabat kebahagiaan sudah berkorban banyak sama diri dia. Kalau kehilangan kamu, dia ngerasa sepi, dia bisa nangis, dia bisa nyesel seumur hidupnya, dan dia bisa mengemis kata maaf dari sahabat kebahagiaan. Tapi tergantung dari kalian ya, kalian mau memaafkan atau enggak. Oke, selanjutnya ada kartu 8 cup. Ya, 8 cup itu memang proses kembali ya. Orang ini pada dasarnya itu bisa berproses untuk menjadi yang lebih baik lagi. Walaupun dia mungkin punya kecanduan sesuatu, tapi dia bisa berproses menjadi hubungan yang layak huni, layak untuk dicintai dan layak untuk mencintai. Karena Kevin lihat di sini, dari bulan 8 kemarin sampai dengan bulan saat ini, atau mungkin juga sampai nanti ya sahabat kebahagiaan, sampai dengan akhir tahun, dia berproses menjadi orang yang jauh lebih sayang sama kamu. Masalah-masalah berat yang kalian lalui itu memang akan segera berakhir. Karena dia tahu peran kamu tuh sangat berarti dalam kehidupannya. Sehingga dia gak mau kehilangan peluang ini untuk dicintai kamu. Oke, untuk energi selanjutnya. Wow. Ini Kevin merinding ya. Orang ini tuh punya karakter yang jengkelin, yang kamu tahu sendiri. Ngeselinnya tuh kayak apa, tapi dibalik
rasa jengkelnya kamu sama diri dia, kamu masih bisa maafin dia. Dia mau sekeras apapun, kekeras kepalanya dia apapun, jengkelin apapun, kamu masih tetap mau sama dia dan masih mau maklumi. Karena sahabat kebahagiaan tahu betul tentang sisi kebaikan di dalam hatinya dia. King of Cup, pada dasarnya orang ini tuh mellow. Pada dasarnya orang ini mellow. Pada dasarnya orang ini lembut. Walaupun terkadang terkemas menjadi orang yang gak peduli, cuek, keras kepala, keras hati. Kayak orangnya tuh sinisan, ngomongnya ketus atau apa. Tapi dalam lubuk hatinya dia tuh orangnya baik. Dia pada dasarnya tuh punya sisi kelembutan. Dia itu sebenarnya adalah orang yang gak tegaan. Tapi mungkin karena pengalamannya dia gak mengenakan ya, atau pernah dimanfaatin sama orang, sehingga dia merubah versinya dia menjadi orang yang sedikit kaku. Tapi sebenarnya lembut banget. Dia lembut banget. Dan hanya sahabat kebahagiaan satu-satunya orang yang pernah dicurhatin sama dia sampai dia menangis. Dan bahkan dia selalu bilang kisah perjalanannya dia tuh sangat berat. Kamu tahu susahnya dia, kamu tahu ceritanya dia yang gak disangka-sangka, dia kok bisa cerita kayak gini sama aku ya. Ini ceritanya tuh padahal tuh udah privasi banget, udah rahasia banget, tapi dia bisa cerita sama kamu. Dan bahkan mungkin dia pernah cerita sama kamu sampai nangis. Kalau bisa mengindikasi orang tersebut pernah cerita sama kamu dari perasaan yang terdalam diutarin sama kamu, artinya orang ini benar-benar nyaman sama sahabat kebahagiaan. King of Cup itu tentang seorang raja atau seorang ratu yang memiliki karakter. Dia bisa berbagi perasaannya, tapi kepada orang yang terpilih. Dan kamu adalah orang terpilihnya. Oke, selanjutnya kartu 10 pedang. Sahabat kebahagiaan. Dia tuh fiksi gak mau kehilangan kamu. Dia pasti akan ngalamin sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Dia akan tersiksa. Dia ngerasa bahwa diri dia itu gak akan berdaya kalau kehilangan kamu. Karena peran kamu tuh penting banget dalam kehidupannya dia. Dia gak bisa ngapa-ngapain kalau gak ada kamu. Karena ini sudah menjadi kecandu. Dia kecanduan kamu. Dia bisa menjadi orang yang tiba-tiba linglung, kehilangan sahabat kebahagiaan, atau kamu menyudahi hubungan ini, atau kamu ghostingin dia. Berat badannya dia tuh bisa turun loh. Bisa turun. Dan bahkan bisa turun sampai 10 kilo. Kenapa? Karena orang ini tuh bisa mudah sekali stres kalau terjadi sesuatu dalam hubungan ini. Tapi ini bisa terbalik loh, karena ini adalah bacaan general. Ini bisa terbalik antara kamu atau diri dia. Tapi di sini paling kuat adalah energinya dia. Kalau dia kehilangan sahabat kebahagiaan, dia bisa menjadi orang yang stres dalam artian dia penuh dengan pikiran, perasaannya nggak nyaman, dan bahkan berat badannya itu bisa turun maksimal sampai dengan 10 kilo. Ini adalah energinya dia. Dia pernah kurus loh karena kamu loh, karena memikirkan sesuatu. Atau mungkin juga ini kebalikan. Itu juga bisa, karena ini adalah general ya, sahabat kebahagiaan. Oke, peran kamu di sisinya. Untuk energi selanjutnya, wow. Kita lihat ya, Three of One-nya ini keluar 2 kali. Ini ada kartu Three of One, dan di sini ada kartu Three of One. Mengindikasi bahwa orang ini ternyata memang benar, sudah bisa memandang bahwa kamu adalah orang yang sangat berarti. Artinya orang ini sudah sadar. Mungkin sadarnya itu dari beberapa peristiwa-peristiwa yang sudah dialami bersama. Atau yang sudah dialami. Dan ketika terjadi sesuatu hal, dia akan mencoba untuk mengalah. Untuk saat ini, ke depannya dia akan mencoba untuk mengalah. Yang penting gak bikin sahabat kebahagiaan cemas. Ini adalah energinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Oke, kita cek untuk energi yang selanjutnya ya, sahabat kebahagiaan. Ternyata kamu punya peran penting. Dan orang ini sudah bisa ngelihat kamu, sudah bisa mandang kamu. Jadi serahkan kepada semesta, selalu berafirmasi positif. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan selalu ngikutin channel YouTube-nya Kevin, kalian ambil point of view-nya dari bacanya Kevin dengan berafirmasi, dengan meningkatkan frekuensi kamu, dengan kekuatan afirmasi kamu, maka hubungan kamu itu akan selalu nyaman. Dengan berkata bahwa aku bahagia, aku dilindungi, aku diberkati, aku dicintai, maka hal itu bisa menjadi mantra.
mantra kamu untuk mendapatkan kenyamanan dan kebaikan dari afirmasi kamu itu, terutama hubungan ini. Oke, untuk energi yang selanjutnya, Kevin sambil merasakan energi ya, karena shuffle kartu itu Kevin juga ngerasain energinya seperti apa. Peran sahabat kebahagiaan di sisinya. Oke, untuk kartu yang selanjutnya ada kesatria tongkat. Sahabat kebahagiaan, kalau kesatria muncul mengindikasi orang ini sudah pasti serius ya. Kesatria itu nggak akan pernah berhenti atau menyerah. Namanya aja kesatria. Kesatria itu akan bergerak maju, karena dia ngerasa keuntungan dan manfaat yang besar dalam hubungan ini, sehingga dia berupaya untuk menjaga gairahnya dia agar selalu mengikutin sahabat kebahagiaan. Hubungan kamu sama dia tuh masih jalan sih, masih jalan, karena dia juga punya niatan untuk terus jalan sama sahabat kebahagiaan. Jadi hubungannya tuh nggak mandek atau berhenti di tengah jalan. Tapi ketika sahabat kebahagiaan ngerasa jika ada hubungan toksik, ya kamu perlu mengambil keputusan. Tapi dibacanya Kevin di sini tidak ada sesuatu hal yang toksik ya. Itu hanya beberapa contoh yang berkaitan dari peristiwa-peristiwa saja. Pada dasarnya orang ini masih dan mampu ngelanjutin hubungan ini menjadi versi terbaiknya. Oke, untuk energi selanjutnya, wow, kartunya adalah Eight of Cup, sahabat kebahagiaan. Kartu Eight of Cup-nya di sini keluar 2 kali juga. Kalau sudah keluar 2 kartu ini, mengindikasi orang ini memang memiliki niatan untuk berubah lebih baik lagi. Dan dia, sifat energinya itu tak terbatas. Dalam artian dia masih mampu dan masih mau untuk berbahagia bersama sahabat kebahagiaan. Karena dia ngerasa kau adalah kekuatannya. Kau adalah kekuatan untuk diri dia, itu selalu bisa ngelanjutin kehidupannya dia, beraktivitas, ngelakuin apa saja. Itu karena kamu, karena ada peran kamu. Mungkin 60% perannya sahabat kebahagiaan yang membuat diri dia terdorong, 40% dari diri dia sendiri. Sehingga sahabat kebahagiaan itu memang sangat mempengaruhi kondisi mentalnya. Dan mudah-mudahan hubungan kalian selalu terjaga ya. Karena Kevin lihat di sini dia bisa berubah menjadi versi yang jauh lebih baik lagi. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Oke, ini adalah kartu perjalanan dan pergerakan. Knight of Wands ini pergerakan atau perjalanan. Eight of Cups ini menaik tingkat dari segi emosional menjadi lebih baik lagi. The Chariot itu juga memiliki makna tentang perjalanan. Jadi hubungan kamu sama diri dia masih tetap lanjut. Kenapa? Karena kamu punya peran yang penting di sampingnya. Sehingga jangan sampai hubungan ini tergerus oleh ego, tergerus oleh sesuatu hal yang energinya itu nggak bisa dikendalikan. Apapun kondisi hubungan kamu sama diri dia, jika kalian udah ngerasa bahwa ini adalah koneksi jiwa, ini adalah perasaan yang bisa kita rasakan sebagai kekuatan cinta, maka jagalah. Masalah itu adalah ujian hidup kamu. Kamu sama dia pada dasarnya bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan ini masih bisa diperbaiki apapun dalam hubungan kamu bersama diri dia. Entah ini suami kamu, entah ini istri kamu, entah ini pacar kamu, atau siapapun. Ini masih bisa diperbaiki. Karena kamu punya peran penting. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Wow. Ini Kevin baca sampai merinding loh. Merindingnya tuh bukan karena apa ya, tapi karena ada sebuah proses di mana pada nantinya kamu bisa bangga sama orang ini.
karena dia masih bisa berproses dan bisa berubah menjadi yang lebih baik. Three of Cups itu simbol dari selebrasi. Kamu bisa merayakan bahwa dia bisa menjadi orang yang sukses karena kamu. Dia bisa menjadi orang yang lebih baik karena kamu. Dia bisa merubah kebiasaan buruknya menjadi yang lebih baik karena kamu. Ada sesuatu hal yang nantinya bisa kamu banggakan tentang hubungan ini. Tapi bangga jangan terlalu berselebrasi. Ketika kamu bangga tentang perubahan sikapnya dia, kamu bisa memujinya dengan kata-kata terbaik. Dan jangan lupa bilang terima kasih sama diri dia. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sayang, kamu sudah berproses dalam hubungan ini. Kamu sudah menjadi yang lebih baik untuk versi kamu yang terbaik. Aku sangat mengagumimu tentang perubahan ini. Dan aku berterima kasih, kamu selalu ada buat aku. Apapun hubungan kamu sama dia, jangan lupa bilang terima kasih ya. Karena terima kasih itu membuka segala bentuk perasaan dan emosional. Dan untuk kartu terakhirnya adalah bottom of deck-nya. Oke, sahabat kebahagiaan. Bottom of deck-nya di sini adalah King of Wands. Di sini ada kartu King of Wands, ini ada kartu King of Wands. Artinya hubungan kamu sama dia masih bisa diperbaiki, masih bisa dilanjutkan, dia masih punya gairah, artinya dia masih punya minat sama kamu. Kalau dalam komponen cinta, dia masih punya gairah yang kuat sama kamu. Artinya dia masih ada niatan untuk bisa memperbaiki segala sesuatunya. Dia masih kecanduan kamu, dia masih nafsu juga sama kamu. Kalau hubungan gak nafsu itu mustahil ya sahabat kebahagiaan. Dia masih punya rasa ketertarikan sama kamu. Maka dari itu, kamu memiliki peran yang penting di sampingnya. Dan mudah-mudahan kalian bisa selalu berpegangan tangan ya dalam hubungan ini. Entah berpegangan tangan itu dalam arti yang sebenarnya atau kiasan. Selalu berpegangan tangan, selalu bisa mensupport satu sama lain. Sehingga sahabat kebahagiaan hidup kamu bersama diri dia selalu berwarna. Oke, bikin iri saja hubungannya. Ini adalah kisah yang Kevin lihat sangat positif dan ada sisi kedewasaan yang dimana ini dia bisa berproses ke menjadi orang yang lebih dewasa ya. Siapakah dia zodiaknya dan apakah zodiaknya Kevin ada atau tidak, kita akan cek secara esoterik ya. Yang pertama di sini ada kartu Eight of Swords, ini ternyata benar ya ada zodiaknya Kevin. Mudah-mudahan kisahnya Kevin ini sama kayak kisahnya sahabat kebahagiaan ya. Ada Gemini di sini hadir, ada kartu Prince of Pentacle di sini masuk ke energinya Capricorn. The Hangman ini masuk ke energinya Pisces. Queen of Cup ini masuk ke energinya Cancer. Ada kartu Four of Wands ini miliknya Aries. Lalu ada kartu Three of Wands ini miliknya Aries juga. Ace of Swords ini adalah semua zodiak elemen udara, Gemini, Aquarius dan juga Libra. Ada kartu King of Wands masuk ke energinya Sagittarius. The Moon masuk ke energinya Pisces. Queen of Swords masuk ke energinya Aquarius. Ada kartu 8 Cup. 8 Cup masuk ke energinya Pisces. King of Cup juga sama masuk ke energinya Pisces. Pisces akan lebih dalam memasuki hubungan cinta secara emosional. Lalu ada si Gemini juga ya. Gemini ini juga akan selalu berusaha ya menjadi yang lebih baik lagi. Ada kartu Three of Wands masuk ke energinya Aries. Ada kartu Knight of Wands. Ini terkuatnya itu adalah elemen api ya. Dan Kevin lihat di sini Sagittarius itu perannya kuat juga di sini. Ada kartu Eight of Cup ini masuk ke energinya Pisces, The Chariot masuk ke energinya Cancer, Three of Cup masuk ke energinya Cancer, dan King of Wands di sini juga sama elemen api, energinya Sagittarius. Beberapa zodiak ini paling kuat sih sahabat kebahagiaan. Tapi kalau nggak ada zodiak kamu, nggak usah khawatir. Karena segala sesuatunya itu bisa kita ciptakan dengan afirmasi, dengan action, dengan pikiran yang positif juga. Oke, untuk inisial nama bisa masuk ke dalam inisial nama kamu atau inisial nama diri dia. Kita akan cek ya. Untuk inisial nama yang pertama ada huruf G untuk Gamma, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf P untuk Tongtanin, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf L untuk Luna, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf V untuk Viera. Selanjutnya di sini ada huruf T untuk Tango,
ada huruf A untuk alfa, dan yang terakhir di sini ada huruf D untuk delta. Beberapa ini selama ini energinya paling kuat ya untuk tema kita hari ini, dan mudah-mudahan semua zodiak, semua nama di sini bisa menjadikan sebuah kekuatan cinta yang luar biasa sehingga kalian memiliki perannya masing-masing, di mana peran kalian adalah peran yang luar biasa, peran yang saling bisa mendukung satu sama lain. Apapun peran kamu bersama diri dia, percayalah dan yakin bahwa hidup kamu sangat berarti, hidup kamu juga sangat berarti untuk diri dia. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang mau personal reading sama Kevin, tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Terima kasih banyak, Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mata Imasyo.